Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 26 Juli 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Ester 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kami masing-masing, sehingga firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami terus hidupi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ester 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan kemudian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu
Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan dalam hidup kita. Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku. Tema yang membimbing kita adalah didikan Mordekai. Hari ini kita akan belajar dari sosok Mordekai. Mordekai ini dipakai Tuhan di saat yang tepat dalam mendidik Ester. Jadi bisa dikatakan bahwa Ester ini adalah anak didik dari Mordekai. Ketika Ester terpilih dalam konteks pemilihan ratu, itu juga karena berkat Mordekai. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada Ester, itu semua berasal dari Mordekai. Dalam hal ini tentang nilai-nilai hidup yang diberikan itu. Sampai kepada Ester terpilih, saya bisa simpulkan bahwa Mordekai ini orang yang sangat tepat. Dia mampu menata hidup seorang Ester. Dia tahu bagaimana membuat seseorang itu menjadi besar dalam hidup. Ester diajarkan untuk tidak menjadi bijaksana bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dalam hal ini, bimbingan daripada Mordekai adalah bimbingan yang berhasil. Ini semua karena tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Maka dari itu, ketika kita benar-benar berefleksi tentang bagaimana didikan Mordekai ini, kita bisa belajar bagaimana seseorang itu mampu untuk mengajari yang benar, dan itu menghasilkan kebenaran. Begitu juga setiap kita yang diajar, jika mau diajar yang benar, akan menghasilkan kebenaran. Maka dari itu, Bapak Mama Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bangun apa yang baik dalam hidup ini, tentang didikan, tentang kasih, wujud dari hidup ini untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena segala bimbingan yang diberikan kepada kita itu punya tujuan yang baik. Maka dari itu kita patut pun melakukan, menerima yang baik itu dalam hidup ini. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, lakukan yang terbaik. Didikan orang tua, di sekolah didikan guru, di kampus didikan dosen. Ada banyak didikan yang membuat kita bisa menjadi orang, bisa menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Maka dari itu, mari kita menerima apa yang baik dari Tuhan hari ini yang sudah disampaikan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, membimbing kita di dalam setiap hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Firman-Mu menguatkan kami, membimbing kami, memberi kami pengertian. Mari memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu mampu kami lakukan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita
semua. Sampai jumpa.